Halo, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ivan Manita. Saya dari Universitas Kristen Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Prodi Pendidikan Agama Kristen. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang baptisan sebagai tanda menjadi milik Kristus. Ada 4 hal yang akan kita capai pada materi kali ini. Yang pertama, menyebutkan dan mengetahui arti dan makna dari baptisan. Lalu yang kedua, mengetahui sejarah baptisan berdasarkan Alkitab. Yang ketiga, mengenal beragam baptisan dari aliran gereja yang berbeda. Lalu yang keempat, mengetahui makna hidup baru setelah kita dibaptis. Sebelum kita masuk ke materi lebih dalam lagi, izinkan saya bertanya, apakah di antara adik-adik semua ada yang belum dibaptis? Kalau saya sendiri, saya sudah dibaptis sejak bayi, yaitu kurang lebih di bawah 3 tahun di gereja bersama bapak dan mama saya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita masuk dalam materi yang pertama, yaitu arti kata baptisan. Arti kata baptisan pertama kita ambil dari Perjanjian Lama, yaitu tefila. Tefila dengan arti pembersihan atau penyucian. Di sini tefila juga berlaku bagi orang-orang yang ingin masuk ke agama Yahudi. Terlebih dahulu dia harus ditefila dahulu atau dibaptis terlebih dahulu, baru orang tersebut bisa masuk ke agama Yahudi. Lalu yang kedua, baptizo, diambil dari Perjanjian Baru, yang artinya menyelamkan atau mencelupkan, bisa juga berarti membasuh atau membersihkan. Itu kedua kata dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kalau sekarang kita lebih kenal baptisan. Pada zaman setelah Yesus lahir, ada tokoh yang sangat dikenal sebagai seorang pembaptis. Siapa yang tahu? Paling tahu? Ya, betul sekali, kamu betul. Yaitu Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis berseru, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis." Pada masa itu, baptisan Yohanes lebih dikenal sebagai baptisan pertobatan. Karena pada masa itu banyak orang-orang yang belum mengenal Kristus, yang ingin mengenal lebih dalam lagi Kristus, maka ditobatkanlah melalui baptisan Yohanes Pembaptis ini. Tapi pada masa kini, baptisan bukan saja sebagai tanda pertobatan, tapi baptisan juga sebagai tanda menjadi milik Kristus. Yaitu seperti orang-orang yang membawa anaknya sedari kecil atau masih bayi dibawa ke gereja untuk dibaptis, atau juga ada orang-orang yang dari gerejanya memang dia khususkan baptisan dewasa gitu. Tidak aja. Maka baptisan itu tidak hanya untuk anak kecil, tapi juga ada baptisan dari gereja-gereja yang setelah dewasa baru mereka dibaptis. Baptisan juga bisa digambarkan seperti kematian Kristus, kemudian penguburannya, kemudian bangkitannya. Itu seperti ini. Dalam baptisan Kristen, dimasukkan ke dalam air yang menggambarkan dikuburkan, bersama dengan Kristus keluar dari air yang menggambarkan kebangkitan Kristus. Baptisan sebagai tanda menjadi milik Kristus. Di dalam Perjanjian Baru, baptisan itu adalah membasuh tubuh dan jiwa kita. Artinya, kita meninggalkan gaya hidup, cara hidup kita yang lama, yang penuh dengan dosa, atau yang belum mengenal dengan Kristus. Kemudian setelah dibaptis, kita berubah menjadi hidup kita yang baru, yaitu hidup dengan aturan dan ajaran-ajaran Kristus. Maka dengan demikian, kita dibebaskan dari perhambaan dosa. Apa itu perhambaan dosa? Yaitu hidup yang selalu berkaitan dengan dosa terus. Setelah baptis kita dibebaskan dari belenggu dosa tersebut. Kita meninggalkan dosa, kita dibebaskan dari segala apapun yang menyangkut dengan dosa. Lalu kemudian kita hidup dengan aturan dan ajaran-ajaran Kristus. Maka dengan bekal yang kita miliki, yaitu ajaran Kristus, kita punya kuasa, kita punya kekuatan untuk melawan segala dosa yang ada di depan kita, seperti godaan-godaan setan, godaan-godaan apapun yang menyangkut dosa. Kita bisa lawan dengan ajaran-ajaran Kristus yang telah menyangkut di dalam diri kita setelah kita dibaptis. Apakah baptisan merupakan jaminan keselamatan bagi orang Kristen? Keselamatan diperoleh hanya karena anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Kita dibaptis karena kita telah diselamatkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi, tindakan Allah mendahului tindakan manusia.
Semua yang kita lakukan merupakan wujud jawaban atau tanggapan kita terhadap kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus. Semua manusia adalah orang berdosa, karenanya membutuhkan pengampunan. Baptisan hanyalah merupakan awal dari segala sesuatu, dari proses panjang hidup manusia. Membaca Alkitab dan menjalankan semua ajaran-ajaran yang diberikan Allah adalah bagian dari proses kehidupan itu. Jadi, apakah baptisan merupakan jaminan keselamatan bagi orang Kristen? Tergantung dari orang Kristen itu sendiri. Apakah setelah dibaptis dia membaca Alkitab dan menjalankan segala perintahnya, atau setelah dibaptis dia masih menjadi hamba dosa? Itu menjadi jawabannya. Hai adik-adik, materi sampai sini lah ya. Terus kita lanjut di part kedua. Dadah.